Selamat datang di Pesantren Terpadu Kasingan, tempat mengembangkan akhlak dan ilmu untuk masa depan yang gemilang. Pesantren Kasingan, salah satu pesantren tertua di Rembang, kembali hadir melanjutkan amanah para ulama dan sesepuh, menjaga tradisi pesantren yang penuh berkah. Mbah Mas'ud menika kiai pertama insyaallah yang teng Rembang. Malah niki ana dalan iki namanya dalan pesantren. Maka pesantren pertama nggih mriki niki. Menggabungkan pendidikan agama yang kuat dengan kurikulum umum berbasis STEAM, sains, teknologi, engineer, arts, matematik. Di sini, siswa tidak hanya mempelajari agama, tetapi juga ilmu pengetahuan modern. Dengan metode project-based learning, siswa kami tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mempraktikkan langsung ilmu yang dipelajari. Proyek-proyek inovatif menjadi bagian dari proses belajar yang menyenangkan dan mendidik. Selain ilmu akademik, kami mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pesantren dan ekstrakurikuler. Tradisi keilmuan pesantren seperti tahfidz Quran, nahwu syaraf, balaghah, dan ushul fiqih tetap menjadi pilar utama pendidikan diniyah yang kami ajarkan kepada santri, menjadi fondasi agar santri memiliki dasar agama yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh perubahan zaman. Kami menjaga tradisi pesantren dengan menanamkan pendidikan akhlak dan ibadah, membentuk generasi yang taat beragama dan berbudi pekerti luhur. Lulusan pesantren terpadu Kasingan dapat berkiprah dalam berbagai bidang, sebagai ulama, profesional, maupun wirausahawan yang berkontribusi bagi masyarakat. Pesantren ini adalah tempat di mana cita-cita besar dimulai, menggabungkan nilai agama dan teknologi untuk masa depan yang cerah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami atau hubungi kontak di bawah ini. Izinkan kami, Fenty Yusnia Alfasanah, untuk memandu acara peresmian Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan Rembang. Sebelumnya akan kami bacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Penampilan siswa-siswi SD Islam Al-Furqon, Mauidhah Hasanah, pembacaan doa, dan penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Dengan segala hormat, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Tak ada yang diharapkan selain keberkahan yang tercurahkan kepada kita semua. Mari sejenak kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nada Saukia Rahman, siswa kelas 4 SD Islam Al-Furqon Kasingan, Rembang. Teknologi untuk masa depan yang cerah. Assalamualaikum Untuk informasi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله
الصابرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Sebuah kebanggaan untuk Ananda Nada bisa membacakan ayat suci di acara yang luar biasa. Memasuki acara selanjutnya, sambutan. Tak kenal maka tak sayang, mohon berkenan yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan Rembang, Bapak Dr. Haji Bisron Wahyudi, menyampaikan sambutan serta selayang pandang Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan Rembang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para kiai, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, terutama keluarga besar Kasingan, kemudian Kiai Haji Agus Priyatno, beliau adalah salah satu ketua Badan Wakaf Indonesia. Matur nuwun hadirnya jauh-jauh dari Jakarta. Selanjutnya para Kepala Dinas, para pejabat di Kabupaten Rembang, Bapak Kapolres, matur nuwun hadirnya, Bapak yang mewakili dari Dandim, ya Pak, dan para pejabat-pejabat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian para orang tua, wali murid, wali santri yang sudah mempercayakan pendidikannya kepada Lembaga Pendidikan Islam Al-Furqon, dan seluruh ustadz, ustadzah, guru-guru, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Kasingan yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, berkah yang dicurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam acara peresmian Pondok Pesantren Al-Furqon ini. Semoga acara ini mendapat ridho Allah SWT, berkah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, saya mewakili keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan Rembang ini pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara peresmian Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan ini. Bagi kami ini adalah hari yang sangat penting dan membahagiakan bagi keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon. Ini adalah salah satu upaya kami
penerus dari Pondok Pesantren Kasingan untuk nguri-nguri menghidupkan kembali tinggalan-tinggalan berharga dari para sesepuh, para pendiri Pondok Pesantren Kasingan. Perlu saya sampaikan bahwa Pondok Pesantren Kasingan yang dulu didirikan dan dirintis oleh Allahyarham Simbah Kyai Haji Mas'ud bersama dengan Simbah Kyai Haji Abdul Manan dan Simbah Kyai Haji Khalil Harun, itu adalah salah satu pesantren pertama yang ada di Rembang. Ya, jadi makanya jalan depan ini adalah jalan pesantren, karena dulu sini memang komplek pesantren Kasingan yang dulu pondok pesantren pertama yang ada di Indonesia, di Rembang, ya. Didirikan pada tahun 1890. Jadi termasuk pesantren besar di Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh atau ulama-ulama di seluruh Nusantara. Jadi santrinya dulu juga dari seluruh pelosok Nusantara, bahkan ada dari mancanegara. Ada dari Malaysia, ada dari Brunei, Thailand, itu juga mondoknya di sini dulu. Jadi ini adalah salah satu warisan para sepuh pendiri Pondok Kasingan zaman dulu. Tapi pada waktu itu dengan makin banyaknya aktivitas pengajian, ngaji-ngaji di Pondok Pesantren Kasingan ini dianggap membahayakan oleh penjajah waktu itu. Jadi pada waktu itu sama penjajah Jepang, kita dianggap membahayakan, maka kemudian dibubarkan. Jadi pesantren ini dulu ketika besar kemudian dibubarkan sama penjajah. Semua santrinya dipulangkan, nggak boleh lagi ada kegiatan ngaji di sini. Bahkan keluarga pengasuh, keluarga Pondok Kasingan ini waktu itu harus terpaksa mengungsi ke Kediri. Jadi di sini kosong. Nah, untuk memulai lagi ini memang berat. Untuk memulai lagi pondoknya lagi itu memang cukup berat. Tapi kami kemudian menyelenggarakan tetap ya. Jadi pondok-pondok tapi tidak formal. Ada santri-santri yang tetap ngaji di sini. Sambil kemudian kita mendirikan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan formal yang mulai dari prasekolah, PAUD, TK, SD. Dan kita menerapkan pendidikan Islam di situ. Tradisi-tradisi pesantren tetap kita terapkan di situ, karena kita tahu tradisi pesantren ini adalah model pendidikan yang sudah terbukti bagus, gitu ya. Ada ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum penjajah datang ke Indonesia, pondok pesantren sudah ada. Dan model pendidikan itu ternyata menghasilkan tokoh-tokoh yang menjadi penggerak di masyarakat. Ya. Beda dengan pendidikan formal yang itu dicontoh dari dan dibawa oleh para penjajah waktu itu ya. Jadi kelebihannya banyak. Nah, ini selalu saya ketika sowan ke Gus Mus juga selalu diingatkan wasiat sama amanah dari pendiri Pondok Kasingan zaman dulu, bahwa di sini harus ada pondoknya, bukan hanya lembaga pendidikan formal. Nah, nanti biasanya Gus Mus nanti bisa menjelaskan, biasanya pondok itu ora cuma ngono. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi ya pondok niku lebih jauh lagi. Memberikan bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjamin, meyakinkan perilakunya juga para santri gitu ya. Ini yang tidak ada di pendidikan formal. Kalau di pendidikan formal pokoknya ngajari udah selesai. Tapi di pesantren itu lebih dalam lagi. Para kiai ini menjadi contoh, kemudian meyakinkan, menjamin bahwa santri-santri ini memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang Qur'ani. Jadi apa yang diajarkan dijalani di kehidupan sehari-harinya. Jadi ini yang menjadi
motivasi kami untuk meresmikan kembali Pondok Pesantren Kasingan ini. Kebetulan kita sudah ada lembaga pendidikan Islam yang kurang lebih sudah menerapkan tradisi-tradisi pesantren juga. Ilmu-ilmu keagamaan kita sudah terapkan di situ. Tetapi memang masih kurang, makanya kita formalkan hari ini menjadi Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan. Kita formalkan lagi, kita remiskan. Mohon pangestunipun, mohon doanya agar ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi dan sayangnya di negara kita ini pesantren ini selalu terpinggirkan. Jadi bayangkan aja pondok pesantren nggak pernah dapat anggaran dari pemerintah. Jadi nggak ada misalnya anggaran pendidikan yang dibantukan ke pesantren itu nggak ada. Paling ya di sekolah-sekolah formal yang di bawah Kementerian Pendidikan gitu ya. Bahkan kemarin saya kebetulan dapat ada publikasi dari Bappenas. Jadi Bappenas mengeluarkan namanya Peta Jalan Pendidikan Nasional 2025-2045 dalam rangka menyambut Indonesia Emas. Ya. Di situ ada data namanya data ATS, anak tidak sekolah. Jumlahnya berapa? Ada 4 juta anak tidak sekolah. Kemudian ketika dirunut lagi, siapa sih ini anak-anak yang tidak sekolah? 3 juta lebih. Ternyata anak-anak itu adalah santri di pesantren. 3 jutanya, Pak. 3 juta dari ATS itu adalah santri di pesantren. Artinya apa? Pendidikan di pesantren tidak diakui. Ya. Jadi dianggap tidak sekolah anak-anak yang nyantri itu. Ada 3 juta lebih data itu. Kemarin kita coba, ini gimana ini? Padahal kita sudah, ya alhamdulillah di zamannya Pak Jokowi kemarin mengeluarkan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Disitulah baru kemudian ada pengakuan tentang pesantren. Di situ ada 3 fungsi yang disebutkan di undang-undang tersebut, yaitu fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Ini baru diakui di situ di undang-undang pesantren, sehingga nanti anggaran pemerintah bisa juga pendidikan untuk membantu di pesantren. Ada paling tidak ada referensinya lah. Tapi tetap itu nanti harus ada peraturan pemerintah atau PP atau peraturan daerah terutama yang berpihak kepada pesantren. Jadi ada anggaran-anggaran dari pemerintah yang berpihak kepada pesantren. Bahwa pesantren salah satu lembaga pendidikan yang diakui pemerintah, maka bisa mendapatkan bantuan juga dari situ. Gitu ya. Bisa mendapatkan anggaran juga dari situ. Yang kedua adalah lembaga pesantren sebagai fungsi dakwah. Jadi di pesantren sudah kita akui ada ulama-ulama, ada tokoh, ada kiai yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah pondok pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita akui bahwa di pesantren itulah banyak misalnya kegiatan-kegiatan yang memberdayakan ekonomi umat dan lain-lain. Di situ undang-undang ini alhamdulillah sudah berpihak kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pesantren itu ada satu prinsip. Al-muhafadzatu ala qatimil sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nggih, Gus Eli ya. Jadi kenapa pesantren meskipun terpinggirkan selama ini tapi tetap bisa bertahan? Karena prinsipnya itu tadi. Prinsip bahwa pesantren ini adalah mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah baik dan menerima hal-hal baru yang lebih baik. Nah, prinsip ini harus diterapkan di semua pesantren sehingga bisa selalu mengikuti perkembangan zaman, relevan dengan perkembangan zaman.
Nah, ini juga prinsip ini yang kami terapkan di Pondok Pesantren Al Furqon nanti. Jadi pendidikan dasarnya itu tetap mempertahankan tradisi keilmuan di pesantren. Jadi nanti di pesantren ini kita yang utama adalah ngaji-ngaji Quran, kemudian nahwu sorof, balaghah, ilmu mantik, dan usul fikih. Dan dulu Pondok Pesantren Kasingan itu terkenalnya adalah Pondok Pesantren Ilmu Alat. Jadi ilmu-ilmu alat inilah yang nanti akan menjadi basis pendidikan di pesantren. Nah, tapi kita juga menerapkan pendidikan umumnya di sini, nanti tingkat SMP. Kita menerapkan model terbaru, kita sebut namanya STEAM. STEAM itu singkatan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Dan ini di negara-negara barat sudah diterapkan. Jadi ilmu-ilmu inilah yang akan diterapkan. Kemudian metodenya adalah namanya metode project based learning. Jadi metode bagaimana anak-anak santri ini tidak hanya belajar di kelas, tapi lebih banyak nanti praktek langsung, diberikan proyek-proyek, diberikan kasus, baru kemudian ilmu-ilmu matematika dan lain-lainnya itu diterapkan di proyeknya itu. Jadi anak-anak akan lebih banyak berkembang langsung praktek, dan ini terbukti dibandingkan model klasikal yang di kelas-kelas, itu model pembelajaran berbasis proyek ini lebih berhasil. Anak-anak lebih nyaman, lebih bisa kreatif, lebih bisa mengeksplorasi ya, kreasinya gitu ya. Ini ternyata sudah terbukti dengan baik. Dan di Kementerian Pendidikan yang sebelumnya kan ada namanya Merdeka Belajar. Nggak tahu nanti dipertahankan apa enggak. Jadi kurikulum Merdeka, kemudian Merdeka Belajar itu juga kurang lebih cocok dengan itu ya. Jadi di pesantren itu juga cocoknya begitu. Jadi kalau di pesantren kan ada sorogan, ada bandongan, ada segala macam. Jadi nanti di pesantren Al Furqon Kasingan ini kita menerapkan gitu. Jadi yang kelas-kelas SMP nanti bukan model di kelas-kelas, tapi anak-anak nanti lebih banyak diskusi bareng-bareng, diberikan kasusnya juga yang biasa dihadapi sehari-hari, dan menyelesaikan masalah itu kemudian dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kurikulum dari Kemendikbud ya. Jadi ilmunya terapan langsung, dan itu ternyata lebih masuk dibandingkan anak-anak dibebani banyak mata pelajaran gitu ya. Jadi hasil survei itu ternyata anak-anak ini ketika di kelas itu ya dengerin tapi nggak masuk, malah menjadi bebannya dia gitu ya. Bebannya anak-anak di sekolah itu berat-berat, ngafalin segala macam apa-apa gitu ya. Nah, kalau dengan model berbasis proyek ini nanti anak-anak benar-benar langsung mengalami, dan ini langsung lebih merasuk lah ya, karena mereka langsung menggunakan itu di dalam praktek langsung gitu ya. Tapi tetap kita ngikuti kurikulum dari Kemendikbud, cuma penerapannya kita gunakan dengan model berbasis proyek semacam itu. Nah, ini yang kita tawarkan, monggo terutama yang lulusan SD Al Furqon bisa langsung melanjutkan, karena pendidikannya sudah bagus di sisi misalnya hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, perilakunya, karakternya sudah bagus. Insya Allah nanti di pondok pesantren ini akan semakin dikuatkan dengan nanti penguatan di teknologi. Kebetulan saya selama ini juga berkecimpung di masalah teknologi, banyak mantu di Kementerian Kominfo, kemudian di kepolisian juga, di Kementerian Pertahanan juga, alhamdulillah. Nah, nanti insya Allah saya akan mengabdikan diri ke sini, ilmu-ilmu saya nanti akan saya saya mengabdi di Rembang lagi gitu, insya Allah. Jadi insya Allah seperti itu. Monggo nanti dari dan kita juga membuka kerjasama, nanti silakan kalau ada dari bapak-bapak kita kerjasama bagaimana membangun Rembang bersama-sama, membangun generasi berikutnya ini dengan salah satu medianya adalah Pondok Pesantren Al Furqon Kasingan ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon Kasingan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyambut Bapak-bapak, Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.